alla ilaha alla coba ulang, kurang fokus ini, kurang fokus. Sekali ulang, harus usahakan fokus, jangan pikirkan orang lain, fokus bahwa sekarang Yuliana sedang mengucapkan, berikrar sumpah ya, ada maju sedikit. Tangan ini, oke, lepaskan. Nah, tangan jari, tunjukkan jari seperti ini. Nanti saya ucapkan, setelah itu diikuti, ya, dengan suara yang keras, keluarkan tenaga, suara yang keras, jangan kecil-kecil. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lebih keras lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Ashhadu alla ilaha alla coba ulang, kurang fokus ini, kurang fokus. Sekali ulang, harus usahakan fokus, jangan pikirkan orang lain, fokus bahwa sekarang Yuliana sedang mengucapkan, berikrar sumpah di hadapan Allah. Ya. Coba seperti itu, usahakan konsentrasi. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Aku bersaksi. Coba kita ulang ke bahasa Arabnya dulu ya. Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu ashhadu anna Muhammadan Rasulullah wa ashhadu anna Isa Abdullahi wa Rasuluhu. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Isa adalah utusan Allah dan hamba Allah, dan aku bersaksi bahwasanya neraka itu benar, surga itu benar, dan sesungguhnya Allah akan membangkitkan manusia dari dalam kuburnya. Alhamdulillah. Jadi kami mengucapkan dua kalimat syahadat ini, coba dipikirkan lagi ya. Ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Ucapkan syukur kepada Allah sudah mengucapkan dua kalimat syahadat ini. Artinya dengan sendirinya bahwa Ibu Yuliana pada malam hari ini sudah menjadi seorang muslimah,
sudah menjadi seorang muslimah. Alhamdulillah. Dan untuk kedua anaknya, mereka masih dalam keadaan umur yang belum balik, belum dewasa, maka secara Islam, secara fitrah mereka menganggap seorang muslim. Maka mulai sekarang ajarkan mereka tentang Islam. Kemudian juga dari Ibu Yuliana, Rasulullah SAW Nabi mengabarkan kepada kita, memberikan kabar gembira kepada Ibu Yuliana bahwa pada malam hari ini setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat, Nabi berpesan bahwa al-Islamu yahdi ma kana qabla. Islam akan menghapus dosa-dosa yang telah lampau. Maka pada malam hari ini juga dengan pengikraran mengucapkan 2 kalimat syahadat tadi secara sah bahwa malam hari ini Ibu Yuliana sudah menjadi seorang muslimah dan dosa-dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Malam hari ini jika Ibu Yuliana dari hatinya paling dalam dan niatnya sendiri ingin meniti ajaran ini, ingin mengikuti ajaran ini dengan sendirinya, dengan hati yang penuh dengan kejujuran yang sungguh-sungguh, dengan niat yang sungguh-sungguh dalam hati, maka pada malam hari ini juga Allah menghapus dosa-dosa yang telah lampau. Maka pada malam hari ini Ibu Yuliana menjadi orang yang paling suci di antara kita, suci dari dosa, segala kesalahan dan dosa. Maka inilah kabar gembira yang didapat oleh Rasulullah SAW. Jadi setelah ini saya harus kabarkan kepada Ibu Yuliana kewajiban-kewajiban setelah melakukan syahadat. Maka ada kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh Ibu Yuliana sendiri. Yang pertama adalah Ibu Yuliana harus mempelajari tentang Islam lebih lanjut lagi, ya, lebih lanjut lagi mempelajari tentang Islam agar keimanan itu betul-betul terpatri, tertanam di dalam hati, bukan hanya mengikuti gerakan-gerakan ibadah, tetapi hati itu betul-betul yakin dan mengikuti. Diyakini dengan syahadat tadi sudah membuktikan bahwa Ibu Yuliana menjadi seorang muslim. Kemudian yang kedua adalah syarat, yaitu mengikuti syariat atau kewajiban sholat 5 waktu, 5 kali dalam sehari. Ya, itu yang kita ajarkan, menjadi kewajibannya adalah 5 kali dalam sehari. Tidak boleh melakukan sholat apabila dalam keadaan haid atau nifas setelah melahirkan. Selain itu diwajibkan 5 kali dalam sehari untuk melakukan sholat 5 waktu. Kemudian yang kewajiban selanjutnya adalah puasa pada bulan suci Ramadan 30 hari. Mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh berhubungan badan suami istri. Nah, itu harus dikerjakan sebagai seorang yang Islam, seorang muslim atau seorang muslimah harus mengerjakan syariat ini. Maka besok adalah hari pertama kita puasa. Maka pada malam hari ini insya Allah kita akan melakukan sholat tarawih, maka besok nanti malam sekitar sebelum terbitnya fajar kita sudah harus makan sahur. Ya, sudah harus makan sahur, sudah sahur, setelah itu sudah mulai masuk sholat subuh, mulai ikut sholat subuh. Ya, jadi mulai ikut sholat subuh, dan setelah ini langsung mandi, kemudian sholat isya, sholat tarawih juga sudah bisa ikut, kemudian ikut sholat subuh sudah boleh ikut. Nah, besok sudah harus ikut puasa. Jadi ketika sudah mengikrarkan kalimat syahadat, maka sudah sah menjadi seorang muslimah dan sudah terbebani dengan mengikuti ibadah-ibadah yang ada dalam Islam. Nah, kemudian kewajiban yang keempat adalah membayar zakat. Membayar zakat apabila membayar zakat fitrah setahun sekali mengeluarkan 2,5 kilogram makanan pokok yang kita makan untuk membersihkan diri kita dari barang-barang yang syubhat atau kotoran atau barang-barang yang haram yang tidak sengaja masuk ke dalam tubuh kita dan membersihkan jiwa raga kita dari kesalahan dan dosa. Kemudian apabila ada harta melimpah, maka zakat mal dikeluarkan. Kemudian apabila punya banyak harta lagi, maka dibayarkan untuk berangkat haji ke Mekah, ke Baitul Ka'bah. Apabila memiliki kemampuan secara finansial, secara memiliki harta yang banyak dan juga memiliki kemampuan untuk melakukan ritual haji itu. Nah, inilah 5 kewajiban rukun Islam yang harus dikerjakan sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Nah, dan
malam hari ini juga setelah ini saya ingin berpesan bahwa setelah ini langsung usahakan mandi keramas, ya, sekujur tubuh atau tidak perlu kelana juga apa, yang penting kasih basah dari ujung rambut sampai ujung kaki semua harus basah dengan niat menggugurkan kesalahan-kesalahan, menggugurkan kotoran-kotoran jahiliyah, kotoran-kotoran yang telah lama keyakinan yang lampau. Niatkan mandi itu dengan supaya membersihkan tubuh kita dan hati kita dari kotoran-kotoran keyakinan itu.